Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung Newspaper.co.id dengan headline Buronan kasus bendungan Marga 3 ditangkap. Dari Lampung melaporkan, Subdit 3 Tipiko Ditreskrim Suspolda Lampung dan Unit Tipiko Satreskrim Polres Lampung Timur menangkap Ilham Nudin buronan kasus dugaan tindak pidana korupsi bendungan Marga 3. Ilham Nudin, yang telah masuk dalam daftar pencarian orang selama lebih dari setahun, ditangkap pada 30 Oktober 2024 di sebuah rumah di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Rumah ini diketahui milik istri mudanya, tempat di mana pelaku kerap bersembunyi untuk menghindari kejaran petugas. Dalam operasi ini, aparat mengepung lokasi dan memastikan semua akses pelarian tertutup, membuat Ilham Nudin tak berkutik saat digelandang menuju markas kepolisian. Modus korupsi dan peran Ilham Nudin, Ditreskrim Suspolda Lampung Kombes Pol Doni Ari Praptomo menjelaskan, kasus korupsi ini berakar dari proyek strategis nasional Bendungan Marga 3 yang pembangunannya berlangsung di Desa Trimulyo, Kecamatan Sekampung. Bendungan tersebut bertujuan untuk mengatasi krisis air di wilayah Lampung Timur dan sekitarnya dengan pengadaan lahan sebagai komponen vital. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya yang dilansir dari tanggamus.co.id dengan headline Polsek Talang Padang tangkap pelaku judi online. Polsek Talang Padang berhasil mengungkap kasus perjudian online di Pekon Banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alip, Kabupaten Tanggamus. Kapolsek Talang Padang AKP Bambang Sugiono mengatakan ada dua kasus yang berhasil diungkap pihaknya dalam operasi ini pada Sabtu 16 November 2024 sekitar pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Dua tersangka yang ditangkap inisial HZ 52 tahun dan SU 50 tahun. Keduanya merupakan warga Pekon Banjarnegeri Gunung Alip, ujar Bambang Sugiono mewakili Kapolres Tanggamus AKBP Rifanda, Selasa 19 November 2024. Kapolsek menyebut, pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari upaya Polri dalam mendukung program 100 Hari Kerja Presiden RI yang berfokus pada pemberantasan perjudian konvensional maupun online. Bambang menjelaskan, penangkapan para pelaku berdasarkan informasi masyarakat bahwa di sebuah rumah di Pekon Banjarnegeri, Kecamatan Gunung Alip sering digunakan sebagai tempat perjudian toto gelap atau togel online. Setelah melakukan penyelidikan, tim unit reskrim langsung melakukan penggerebekan pada Sabtu malam dan berhasil mengamankan dua tersangka beserta barang bukti. Barang bukti dari tangan HZ diamankan berupa satu lembar kertas bertuliskan angka main, uang tunai senilai Rp35.000, serta sebuah handphone merek Infinix Hot 5i warna abu-abu yang digunakan untuk mengakses situs perjudian online. Dalam proses penggeledahan, lanjut Kapolsek ditemukan bahwa pelaku menggunakan aplikasi Dana sebagai media penyimpanan dan transaksi uang untuk judi togel online. Pelaku memasang taruhan melalui situs tersebut dengan username Jani dan mentransfer dana ke akun lain atas nama Masri. Barang bukti berupa histori transaksi di aplikasi Dana menunjukkan aktivitas taruhan yang dilakukan pelaku terang Bambang. Di lokasi yang sama, petugas juga mengamankan pelaku lain inisial SU dengan barang bukti berupa handphone merek Realme berisi akses ke situs judol, buku tabungan, dan kartu ATM BRI yang digunakan untuk transaksi deposit judi. Supriyanto mengakui bahwa ia kerap menggunakan rekening pribadinya untuk mentransfer dana ke situs perjudian tersebut, sebut Kapolsek. Saat ini, kedua tersangka dan barang bukti ditahan di Mapolres Tanggamus. Terhadap keduanya dijerat pasal 303 KUH Pidana, pasal 27 ayat 2 Junto, pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 1 tahun 2024, ancaman maksimal 10 tahun penjara, pungkas Bambang. Baik pemirsa, kita balik ke informasi yang terakhir dilansir dari lamsel.co.id dengan headline Dua pelaku diamankan di Pelabuhan Bakauheni, kata Kapolres diduga jaringan narkoba antar provinsi. Dari Kalianda melaporkan, jajaran Polres Lampung Selatan mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu di area pemeriksaan Seaport Interdiction, Pelabuhan Bakauheni pada Minggu 17 November 2024. Dua tersangka yang diamankan berasal dari Lombok Timur, AZ 25 tahun dan MP 18 tahun, keduanya diamankan bersama 6 paket sabu. Penangkapan kedua pelaku setelah menerima laporan adanya upaya penyelundupan narkotika jenis sabu. Tim kemudian melakukan pemeriksaan terhadap bus Putra Pelangi. Hasil dari pemeriksaan anggota menemukan 6 plastik bening berisi kristal putih, diduga sabu yang disembunyikan di badan kedua tersangka. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Yusri Andi Yusri menerangkan setiap tersangka membawa 3 paket sabu. Barang bukti dan kedua pelaku diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut.
Kata Kapolres, penyelundupan yang dilakukan melibatkan jaringan antar provinsi yang menggunakan transportasi umum. Diduga kedua pelaku diamankan merupakan jaringan antar provinsi yang pengiriman barang haram menggunakan jalur angkutan umum, ujar Kapolres Lampung Selatan. Penangkapan ini menunjukkan ketelitian petugas dalam memeriksa penumpang dan bagasi kendaraan, katanya. Salah satu pelaku berjenis kelamin perempuan AZ mengaku bahwa sabu tersebut akan dikirim ke salah satu kota besar di Sumatera, sedangkan pelaku remaja MP diduga menjadi kurir. Barang bukti berupa 6 plastik bening sabu telah diamankan. Tim Satres Narkoba juga menyita barang pribadi kedua pelaku untuk membantu penyelidikan. Penahanan dilakukan untuk mendalami peran masing-masing tersangka. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara hingga 20 tahun. Pemeriksaan di area Seaport Interdiction Pelabuhan Bakauheni merupakan bagian dari operasi rutin pemberantasan narkotika. Lokasi ini sering menjadi jalur lintas penyelundupan barang haram dari Pulau Jawa ke Sumatera. Baik pemirsa, demikian edisi Baca Koran ini. Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya. Saya Rista Putri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.